Di sesi satu ini gue bakal jelasin dulu beberapa hal, terutama seputaran alat dan juga bahan yang harus kita miliki sebelum bisa nerbangin drone, karena kita bakal ngerakit drone FPV dari nol banget. Pokoknya buat kalian yang belum pernah, gue bakal arahkan untuk kalian bisa merakit drone ini sampai beres, termasuk dengan softwarenya, sampai nanti di akhir tuningnya bakal sesuai dengan harapan kalian seharusnya ya. Nanti kita bakal pelajari semuanya, mulai dari sesi satu ini sampai sesi sekian. Nanti pun di tengah-tengah bakal ada pembahasan seputar software secara spesifik. Jadi buat teman-teman yang memang areanya udah di programming sebelumnya, walaupun kita nggak ngoding-ngoding banget di sini, tapi lebih ke penggunaan produk software dan juga penggunaan firmware, itu lumayan menarik, terutama bagi kalian yang programmer seperti gua ya. Jadi nanti kita bakal bahas secara menyeluruh semuanya. Tapi untuk sesi satu ini, gue bakal jelasin dulu alat dan bahan berikut dengan budget yang harus kalian siapin atas yang ada di sini semuanya. Sebelum ngomongin budget alat dan bahan, di sini gue jelasin dulu seputar budget sistem FPV-nya di awal ya guys ya, biar kalian gak terlalu kaget. Gue rasa beberapa orang, termasuk teman-teman gue yang belum pernah rakit dan main sama sekali, bilang bahwa sistem monitoringnya itu mahal, semacam gogglesnya, kameranya, dan juga video transmitternya. Dan kebetulan memang di rakitan drone kita kali ini sistemnya digital FPV yang notabene harganya lebih mahal daripada sistem lainnya. Tapi buat kalian yang budgetnya nggak sesuai dengan spesifikasi di playlist ini, tenang aja, masih ada banyak solusi untuk bisa menyesuaikan dengan budget kalian. Contohnya kita bisa rakit sistem yang lain, yaitu sistem analog bukan digital. Itu jauh lebih murah harganya biasanya dan banyak opsi pilihan rakitannya. Ataupun bahkan main drone ini tanpa monitoring sistem terlebih dahulu di awal, alias ngeliatin drone-nya secara telanjang mata ketika dia terbang, atau biasa kita sebut main loss atau line of sight. Jadi tanpa beli goggles, tanpa beli kamera, tanpa beli video transmitter, yang akhirnya itu mempermurah budget rakitan kita. Itu pun sangat possible, dan nanti kalau kalian udah punya budget tambahan baru bisa di-spend untuk beli FPV sistemnya. Jadi nanti bakal gua kasih juga untuk kedua opsi tersebut apa aja yang harus kalian beli kalau beda racikannya dengan playlist ini di akhir video ya guys ya. Alright, yang pertama gua bakal mulai dulu dari alat-alatnya. Jadi di sini yang harus kalian punya adalah kunci ya, kunci hexa dengan ukuran 1,5 mm. Nanti detailnya bakal dimunculin di sini sama Pak Editor. Oke, 1,5 mm. Ini satunya sebiji kayak gini paling 50.000, 70.000, paling mahal 100.000 sih ya. Ini harus kalian beli karena nanti kalau kita mau ngenceng-ngencengin baut rata-rata di 1,5 mm. Terus yang kedua, pinset. Pinset mungkin kalian bisa pakai punya mamah ya, punya pacar atau punya bini lu bisa pakailah pinset mah yang mana aja. Yang penting mah ada ini mah ya, untuk ngambil-ngambil atau megang-megang yang kecil-kecil nih nanti part-part drone-nya. Terus gunting ya, gunting mah siapa yang nggak punya. Cutter kalau ada ya. Ya ini optional. Boleh ada boleh kagak, bisa digantikan oleh gunting. Terus juga solder. Ini soldernya bebas ya guys ya, nggak perlu yang mahal-mahal. Kalau gua ini soldernya yang all in one, termasuk dengan solder uap, walaupun nggak begitu dipakai juga untuk yang uapnya. Solder tuh mulai dari 50 ribuan ada guys, 30 ribuan juga ada. Yang terpenting itu mata soldernya nih. Jadi kalian siapin aja beli mata soldernya 2 biji terpisah. Gua tunjukin. Ini untuk mata soldernya seperti ini, yang satu agak tumpul, yang satu lancip ya. Satu tumpul satu lancip. Siapin aja mata solder satu tumpul satu lancip, udah. Ataupun yang lancip doang nggak apa-apa, tapi nanti rada susah sih untuk nyolder yang bagian-bagian tertentu ya. Tapi nanti gue bakal coba tunjukin deh kalau pakai yang lancip doang tuh kayak gimana rasanya. Apa mengoperasikan solderannya, apakah sulit atau enggak ke perangkat-perangkat yang ada di rakitan kita ini. Oke, udah cuman itu aja sih kebutuhannya, solder. Terus ini pakai mereknya Paragon untuk timah soldernya, karena kalau nggak Paragon tuh rada susah nempel guys. Gua sarankan kalian beli yang Paragon untuk timah soldernya, mungkin di harga 30 ribuan lah ya. Ini sepaket segulung kayak gini, ini cukup banget untuk rakit mungkin puluhan drone. Bisa timah solder. Dan jangan lupa iniannya, ini fluxnya guys, flux, right? Jadi di solder itu ada ini nih, pembasuh atau apa ya, aduh gue juga rada bingung ini teh. Pokoknya flux lah, cari aja flux.
Ini supaya mempermudah kita untuk melakukan soldering biar nempel timahnya ke alat kita nih, ke alat tempur kita. Oke, itu flux paling 30 ribuan. Nah, itu untuk alat-alatnya udah cuman kayak gitu doang, gua pinggirin dulu ya. Nah, yang berikutnya adalah perlengkapan drone FPV-nya. Kita mulai dari otaknya terlebih dahulu. Lu silahkan pilih flight controller yang kalian mau beli, tapi kalau pengen ngikutin gua banget dari nol biar nggak salah, biar sama persis seperti yang gua punya, silahkan beli ini karena stoknya cukup banyak juga di marketplace ya. SpeeDB ini, SpeeDB F405 Mini BLS 35A atau 35 ampere, dan dia itu udah satu paket dengan si ESC-nya. Ini electronic speed controller untuk ngegerakin motor. Ini flight controller otaknya. Harganya sekitar 950.000 tergantung tokonya. Silahkan cek di deskripsi untuk link pembeliannya. Nah, kalian cari di Tokopedia SpeeDB F405 Mini BLS V3 35 ampere. Alright, gua pakai flight controller ini. Kenapa? Karena dia udah ada Bluetooth-nya. Ada Bluetooth-nya, enak untuk disetting dari HP juga bisa. Ada aplikasinya untuk iOS ataupun untuk Android. Jadi nanti ngetuning itu bisa langsung di lapangan, guys. Kalau kalian lagi nggak bawa laptop, nggak perlu colok-colok USB, dan di sini pun udah ada USB Type-C-nya. Jadi secara interface ini udah lengkap banget. Plus ada banyak pad atau pin yang bisa kita pakai sesuai kebutuhan drone kita. Ini udah sangat-sangat recommended di harganya, terutama untuk rakitan drone yang mungil-mungil, sesuai namanya mini ya. Dan bicara mungil, kita masuk ke frame, guys. Frame di sini gua pakai Flywoo LR4 Explorer seperti punyanya subscriber gua. Jadi di sini gua beli frame bekas Flywoo ya, harga barunya sekitar 500 ribuan. Ini framenya ukurannya cuma 4 inci dan cocok banget dipasangin sama SpeeDB F405 Mini ini, karena size SpeeDB dari ujung ke ujungnya ini untuk colokan bautnya ya, biar dia bisa nempel ke frame itu 20 mili ke 20 mili dari sini. 20 mili, 20 mili, 20 mili, 20 mili. Di frame-nya juga sama nih. 20 mili, 20 mili, 20 mili. Jadi ini nanti taruh di atas ini kayak begini. Satu tumpuk, satu stack. Ini disebutnya satu stack ya. SpeeDB. Gokil sekali. Frame di harga 500.000 harus kalian punya. Silahkan dipecah-pecah dulu framenya, dikeluarin sampai kayak begini. Dan sebenarnya bicara frame tuh ada perintilannya juga. Jadi dari sononya dikasih beberapa part 3D print untuk nempel-nempelin spare part drone kita. Contoh yang ini untuk GPS. Nanti kita bakal bahas ya. Ini untuk antena receiver, remote control. Terus ini untuk antena VTX atau video transmitter. Terus ini ada pelindung motor lah, banyak ya. Tapi nanti kita bakal bahas itu semua setelah framenya dirapihin, dirakit gitu. Nah yang berikutnya, setelah frame, setelah flight controller, ESC, kita ke video transmitternya dulu. Karena kita mau rakit sistem FPV yang digital, jadi di sini gua pakainya Walksnail, guys. Ini Walksnail HD V2. Sebenarnya ini copotan dari drone utama gua. Gue mau rakit lebih rapih lagi di rakitan kali ini bareng kalian semuanya. Jadi gue copotin VTX-nya karena lumayan harganya, ini di sekitaran 2 jutaan ya untuk Walksnail HD V2 Pro Kit yang gue punya. Nah tapi intinya ini harusnya disesuaikan dengan goggles yang kalian miliki. Nah gogglesnya itu gue pakai Walksnail. Nah kalau kalian pengen sama juga kayak gue pakai Walksnail, ya silahkan beli dulu gogglesnya Walksnail. Harganya mulai dari 2 jutaan sampai ke 6 jutaan. Kalau gua pakai Google X Walksnail-nya, Walksnail Avatar Google X itu 6.500.000. Ada juga Walksnail yang lain. Pokoknya bakal gua munculin di gambar sini list supported goggles yang Walksnail punya. Nah, intinya untuk sistem transmit video, kalau VTX-nya Walksnail, gogglesnya juga harus Walksnail. Nah, ada banyak sebenarnya. Lu bisa pakai yang lebih mahal lagi, namanya DJI System FPV. Itu gogglesnya sekitaran 6 juta juga, sama 6 juta sampai 7 juta. Kayaknya yang di bawah 5 juta nggak ada. Itu di atas 6 juta semuanya. Terus untuk video transmitternya harus pakai yang DJI juga. Ada yang namanya DJI O3, itu yang paling terkenal di dunia FPV. DJI O3 itu kualitasnya bener-bener bagus dan jangkauan sinyalnya juga oke punya. Jadi banyak orang yang pakai. Cuma harganya itu di 3.500.000 ke atas untuk video transmitter modulnya. Nah kalau Walksnail ini cuma 2 juta, udah termasuk dengan kamera plus juga dengan antenanya, guys. Ini udah plus dengan antena. Nah by the way, antena itu udah di-include di frame ya. Karena kalau lu beli frame Flywoo Explorer LR4 ini dikasih
antena yang panjang untuk kebutuhan long range ceritanya gitu ya. Nanti kita bakal coba di akhir dah, seberapa tangguh, seberapa jauh rakitan kita ini bisa terbang gitu ya. Ini jadi gua pakainya antena bawaan frame aja kayak begini. Dan untuk yang VTX itu udah ada antenanya juga. Ketika kalian beli VTX Voxnail ada banyak ya pilihannya. Ada Voxnail HD Nano, ada Voxnail V2, ada Voxnail doang tanpa V2, ada Voxnail Pro, ada Voxnail dual antena. Terserah kalian pokoknya, tapi kalau punya gua single antena. Ini colokan antenanya ada di sini, gua lagi lepasin ya. Nih. Nah, ini nih, colokan antenanya bisa masuk sini nanti. Jadi tinggal krek kayak gitu doang. Ini 2 jutaan pokoknya. Voxnail V2 HD Pro Kit yang gue punya. Silahkan kalian cari-cari aja, linknya di deskripsi. Untuk yang punya gua dan list VTX Voxnail yang bisa kalian beli juga gua taruh di deskripsi semuanya, supaya kalian bisa pilih-pilih mau pakai yang mana. Yang penting ini video modulnya udah ada di sini dan tersambung dengan kamera. Jadi kita udah tinggal ngambil solderan dari sini untuk masuk ke flight controller. Nah, kalau kalian saat ini masih sedikit bingung, nggak usah khawatir, tenang aja. Nanti gue jelasin juga secara detail untuk per masing-masing kabel yang harus nyolok ke flight controller itu kayak gimana. Intinya VTX ini yang ngirim sinyal video ke goggles kita. Alright, itu aja sih. Nah, kalau kalian mau pakai sistem analog, sebenarnya di video ini gue nggak akan terlalu bahas seputaran analog. Gue juga ada VTX analog. Ini harganya lebih murah guys, sekitar 200 ribuan, 300 ribuan. Ini keduanya sama, VTX atau video transmitter untuk ngirim sinyal video ya ke goggles kita. Ini sama nih. Tapi yang ini analog dan dual antena. Nah, analog kan udah gue sering jelasin di video-video sebelumnya. Dia kayak lu nonton TV yang ada semut-semutnya kalau lagi terkena gangguan sinyal. Dan sekali lagi di rakitan ini kita nggak pakai analog, kita pakainya langsung ke digital. Biar nggak improve, upgrade lagi, langsung aja jebret digital. Karena gue udah coba sebelumnya yang analog dan gue rasa biar sekalian aja gitu kita langsung aja ke digital. Jadi bisa bertahan lama nih drone-nya, supaya lu nggak banyak keluarin budget untuk improve A, improve B, improve C. Kita tinggal tuning aja di area software ke depannya kalau rakitan ini udah selesai. Right? Yang berikutnya ini receiver dari remote-nya. Remote-nya gue pakai Radio Master Pocket ya guys ya. Seperti ini bentukannya. Radio Master Pocket. Dia berjalan di frekuensi 2,4 GHz. Nah, opsinya terserah kalian ya. Untuk frekuensi yang berjalan mau di 2,4 atau 915 GHz kayak punya gua. Kalau pengen pindah frekuensi, kalian bisa taruh modul eksternal di dalam Radio Master Pocketnya. Jadi lu nanti colokin sini supaya bisa ganti-ganti tipe ataupun frekuensi yang berjalan. Tapi again, kalian bisa langsung pakai Radio Master Pocketnya aja tanpa harus beli-beli modul tambahan. Udah, kalian beli ini aja, harganya sekitaran 900 ribu atau 800 ribu. Dan ini antenanya udah ada juga, jadi nggak perlu pikirin apa-apa lagi. Cukup beli baterai 2 biji yang jenisnya seperti baterai vape kayak gini, jenis 18650. Bebas terserah kalian, diusahakan yang bagus. Gua pakai Molicel, harganya sekitaran 100 ribuan. Itu untuk remote-nya. Nggak perlu pakai yang modul eksternal kayak gua punya ya. Jadi anggap aja kita sama di 2,4 GHz frekuensi remote-nya. So kalian cukup beli Radio Master Pocket-nya aja. Dan berikut dengan receiver-nya, ini lu harus cari yang frekuensinya sama seperti remote lu. Tadi kan kita pakai Radio Master Pocket yang 2,4 GHz ELRS. Nah, kita pilihnya yang itu, cek link di deskripsi ya. Dan receivernya pun harus sama, tipenya harus ELRS, frekuensinya harus di 2,4 GHz juga. Nah, kalian bisa cari, cek link di deskripsi, pilih-pilih yang 2,4 GHz sesuai dengan budget kalian yang mana. Tapi di sini gua pakai Radio Master Bandit BR1 untuk ELRS receivernya. Intinya kalau Radio Master Pocketnya ELRS, nanti pas kalian check out itu milih tipenya, mau ELRS atau tipe yang lain. Gue sarankan tipe ELRS. Nah, setelah kalian beli itu, kalian cari juga receivernya yang sama ELRS dengan frekuensi yang sama juga, 2,4 GHz. Oke, ini Bandit BR1 punya gua. Make sure, jangan lupa frekuensinya harus sama, karena kalau nggak akan connect guys. Alright. Nah, untuk receiver ini harganya sekitaran 200 sampai 300 ribu. Ada yang 150 ribu juga ada sih. 150, 200, 300 ribu. Terserah kalian. Kalau yang gua ini 300 ribuan kurang lebih. Nah, nanti kabelnya pun bakal dikasih dari paket pembelian si receivernya. Kita tinggal tempel sini aja solder. Gampang kok, tenang aja ya, nanti gue tunjukin. Yang berikutnya adalah ini antena untuk si ELRS receivernya. Nah, sebenarnya ketika kalian beli receiver ini udah termasuk dengan antenanya, jadi nggak perlu lagi antena tambahan, tenang aja guys. Kalian bisa pakai antena bawaan dari paket yang kalian beli di ELRS receivernya, aman. Tinggal kalian colok kayak gini, tak, jadi nggak perlu pikirin. Oke, ELRS udah kelar ya, aman ya. Nah, terus yang berikutnya adalah motor nih.
Motor ini paling penting, gua harus rada bahas juga seputaran motor lebih panjang lagi nih. Ini kita pakai Flywoo yang serinya itu NIN dengan dimensi 1404 ya. Jadi Flywoo NIN 1404 dengan kV rating 2750 kV. Nah, kV rating ini menentukan baterai yang harus kita beli. Nih, baterai yang harus kita beli untuk motor ini tuh yang mana? Karena cocok-cocokan. Kalau motornya kV-nya misal taruh di 4000, maka baterainya pun akan dibutuhkan yang berbeda. Kalau kV ratingnya 1000, maka bakal dibutuhkan kV rating yang berbeda. Tergantung juga dengan spesifikasi si motornya. Jadi ketika kalian cek ke website produk motornya, ini misalnya dari Flywoo nih. Flywoo tuh ada websitenya untuk produk ini. Kalian baca tuh dokumentasinya sedikit. Di situ bakal dikasih keterangan biasanya. Power yang dibutuhkan, range baterai yang bisa kita pakai itu yang kayak gimana. Itu nanti ada di website produksi motornya. Jadi tenang aja. Nah, untuk si Flywoo NIN 1404 ini 2750 kV, ini rekomendasi baterainya kita pakai 3S sampai 4S. Nanti gue jelasin, tenang aja, jangan khawatir, jangan panik, tenang aja guys ya. Nah, si Flywoo ini harganya sekitar 100 ribuan untuk satu biji. Enggak ya, 200 ribuan. 200 ribuan untuk satu biji motornya. Karena kita ngerakitnya itu quadcopter, jadi kita butuh 4 biji motor. So, kalian beli 4 biji ya. 4 biji motor Flywoo NIN 1404 2750 kV. Lebih bagus lagi kalau kalian punya cadangan, beli 1 biji lagi motornya, jadi punya 5, satu untuk backup kalau salah satu motornya kenapa-napa. Tapi biasanya jarang sih kalau motor kenapa-napa tuh, jarang ya. Oke, udah cukup dari motor ya. Kalau misalkan kalian bingung pilih motornya yang mana, terus stok yang Flywoo ini habis, kalian bisa cari-cari atau tanya-tanya ke sellernya. Untuk motor yang setara dengan 1404 ini yang mana? Atau intinya kalian beli aja motor yang dimensinya 1404 juga, atau 14 sekian, atau 14 sekian-sekian gitu. Untuk kV rating kalau pengen sama kayak gua, range-nya di 2000 sampai 3000 kV. Biar nanti optimal tuningnya. Kalau kalian pengen ngikutin tutorial ini ya, cari yang kV-nya 2000 ke 3000 kV. Karena itu bakal berkaitan dengan karakteristik, plus juga tuningannya harus kayak gimana, plus juga dengan pemilihan baterainya seperti apa. Oke, cukup jelas di motor ya. Nah, untuk motor ini dibutuhkan baling-baling ya guys ya. Nah, baling-balingnya itu harus disesuaikan dengan jenis dari si drone itu sendiri. Nah, karena kita pakai frame 4 inci, otomatis baling-balingnya atau propeller kita sebutnya, itu kita butuh yang 4 inci juga propellernya. Dan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang 5 blade, ada yang 3 blade. Nah, ini 3 blade kayak gini, ini 5 inci, 3 blade, kita nggak pakai ini. Terus ada yang 5 blade kayak punya gua begini. Ini 5 pisau ya, 1 2 3 4 5 kayak gitu. Dan ada yang 2 blade seperti ini. Nah, kita bakal pakai yang 2 blade untuk rakitan kita ini, karena kebutuhannya long range, kita butuh efisien, kita nyari flight time yang bisa lama nerbangin drone-nya. Semakin sedikit jumlah pisau atau jumlah blade dari propeller atau baling-balingnya, maka harusnya sih semakin efisien kinerja si drone-nya ketika terbang ya. Tapi konsekuensinya adalah thrust atau daya tekan drone terhadap angin gitu kayak kurang. Jadi dia kayak kurang ngunci posisinya. Tapi nggak apa-apa, karena kita framenya itu cuma 4 inci juga. 2 blade ini udah paling matching lah. Udah paling matching, udah paling enak, udah paling efisien. Terutama dengan spek yang gua punya di sini, ini udah paling the best. Oke, kita pakai yang 2 blade ini. Intinya ini ngaruh banget ke performa dan juga flight time. Nah, karena kita nggak pakai freestyle, walaupun bisa sih, tapi nggak begitu enak, nggak kayak drone freestyle pada umumnya yang biasa pakai 3 blade. Ini lebih diperuntukkan untuk mencari efisiensi, flight time, dan juga kebutuhan terbang jarak jauh gitu. Oke, kalian beli ini yang 2 blade dan ukurannya 4 inci. Linknya di deskripsi seperti biasa. Harganya sekitaran 30 ribuan untuk satu set 4 biji. Nanti di setiap propeller itu ada keterangannya di sini. Ada yang counter clockwise, ada yang clockwise. Pokoknya ada setapan yang harus kita perhatikan ketika memasang baling-balingnya. Tapi nanti itu kita bakal bahas ketika merakit ya. Kalau di sini gue cuman ngelis barang-barang dan juga harganya aja biar kalian bisa siapin sebelum nanti kita merakit gitu ya. Intinya nanti ada proses yang harus diperhatikan ketika merakit, karena kalau nggak akan terbang drone-nya guys. Malah muter-muter gak jelas doang. Oke, udah cukup ya. Motor udah, baling-baling udah, video transmitter udah, receivernya udah. Berikutnya baterai. Nah, baterai sesuai kebutuhan motor, dimana motor ini ukurannya kecil banget dan dia di 2750 kV, maka secara hitung-hitungannya kita bisa pakai 3S sampai 4S baterai.
Nah, di sini gua pakai Tatu Airline 850 mAh. Nah, silahkan cari baterai masing-masing. Bebas, mau mereknya apapun, cari yang murah juga boleh-boleh aja. Atau pakai yang Tatu kayak gua gini, ini sekitaran 200.000 harganya. Dan jangan terlalu gede baterainya guys. Misal kalian pengen terbangnya makin panjang, makin lama gitu ya, daya tahan baterainya. Otomatis kan kalian mikir mAh-nya harus digedein nih. Misalnya jadi 5000 mAh nih. Ya drone-nya kasihan pak, kan dia cuma 4 inci ya, dia kecil banget, lu pakai baterai yang gede banget. Semakin gede kapasitas mAh-nya, kapasitas baterainya, maka bobotnya pun akan semakin berat. Nah untuk drone kita di racikan ini, gue udah hitung-hitung maksimal baterai yang harus dibawa frame ini, dibawa drone kita, itu nggak lebih dari 250 gram baterai. Nah untuk Tatu ini 100 gram. Ya, dan kalau untuk main jauh itu ada baterai Li-ion yang bisa kita pakai. Ini jenisnya LiPo guys, dan baterainya 4S. Nanti gue jelasin deh. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini baterai LiPo, ini baterai Li-ion atau Li-ion. Yang ini biasa dipakai untuk kebutuhan long range karena dia punya mAh yang besar, 3400 mAh, tapi dengan bobot yang ringan. Ini bobotnya di bawah 250 gram, sekitar 220 gram. Jadi masih sangat bisa cocok untuk rakitan drone kita ini. Apalagi kalau kita ngejar long range dan main dengan daya tahan baterai yang kuat, kita bisa pakai Li-ion. Cuma nantinya kita nggak akan bisa terlalu banyak bejek gas guys. Jadi Li-ion ini karakteristiknya memang untuk gas nyantuy aja, berbeda dengan yang LiPo. Nah kalau LiPo ini lebih ke general ya, dia bisa dipakai bejek-bejek, mau nyantai juga boleh, mau gaspol total terus menerus juga ya, silahkan, nggak kenapa-napa gitu. Dan nanti gue bakal jelasin seputaran baterai secara spesifik kayak gimana perbedaan antara Li-ion dan juga LiPo-nya ya guys ya, karena nanti bakal berpengaruh juga di area tuningan software. Nah untuk baterainya silahkan cari 4S ataupun 3S, bebas terserah kalian. Semakin banyak S-nya semakin punya power si drone-nya. Ini ada 4 lapis, satu selnya itu 3,7 volt, sekitaran segitu, 3,7 3,8 tuh waga 4, jadi kali 4 sehingga menghasilkan di sini voltase berapa gitulah. Pokoknya 4S ya. Dan untuk konektornya ini penting. Yang putih ini untuk ngecas, yang kuning ini untuk nyolok ke drone-nya. Nih, ini konektornya gua pakai XT30. Silahkan kalian pilih baterai yang konektornya XT30 kecil kayak gini, nggak gede-gede. Kalau XT60 itu lebih besar. Kita pakainya XT30 karena nanti di flight controllernya pun kita bakal pasangin konektor yang XT30 juga. Jadi ini bakal match kayak gini. Gue colokin dulu. Nah, begini ya. Terus ini masuk ke ESC, bukan flight controller, sorry ya. Ini masuk ke ESC. Sehingga ESC bisa memberikan power kepada flight controller nanti. Intinya skemanya seperti itu. Dari baterai masuk ke ESC, ESC masuk ke flight controller, dan nanti drone-nya terbang. Udah kayak gitu kurang lebih ya. Silahkan cari XT30 male, XT30 female. Nah, tapi sebenarnya udah dikasih juga konektornya biasanya. Kalau untuk flight controller nih, yang kayak gini. Ketika kalian beli SpeeDB F405 itu ada 2 konektor, ada yang XT60, ada yang XT30. Kalian pilih yang XT30 aja nanti pas kita ngerakit SpeeDB F405-nya atau ngesolder kayak gitu ya. Kalau kalian butuh cadangan, ya bagusnya sih punya cadangan ya. Belilah XT30 yang female-nya ini nih untuk colokan dari baterai ya. Nah jangan lupa ya di baterainya silahkan dicari yang XT30. Ditanyain ke sellernya, bang saya pengen request baterai yang XT30, atau bang ada nggak baterai yang XT30 4S atau 3S yang di bawah 1000 mAh misalnya kayak gitu ya. Karena kita nyari bobot yang ringan 100 gram sampai 220 gram. Jadi range-nya mungkin lu bisa pakai yang di atas 650 mAh sampai 1500 mAh. Lu bisa pakai itu. Oke, baterai udah cukup. Yang berikutnya adalah GPS. Nah, jadi GPS ini kita butuhkan supaya drone-nya bisa tahu arah titik awal dia terbang tuh di mana, tergantung dengan tuningan software juga. Plus nanti biar bisa menggunakan fitur GPS Rescue seperti yang udah gue bikinin video sebelumnya. Ketika drone-nya udah terlalu jauh atau nge-loss sinyalnya, hilang gitu ya, drone-nya bisa balik otomatis, turun otomatis, mati otomatis ke tempat titik awal dia dinyalain. Nanti kita bakal tuning hal seperti itu di softwarenya. Tapi kalau kita nggak lakukan di software ya drone-nya juga bodoh gitu kan. Kita harus kasih perintah ke drone-nya, betul? Disitulah menariknya permainan software ya. GPS-nya ini gue pakai dari Flywoo GM10 Mini V3. Mau sama persis kayak gue, silahkan. Tapi kalau kalian pengen pakai GPS yang lain, misalnya ini stok habis, lu cari aja GPS yang ukurannya 18 ke 18 mili. Dimensi kotaknya itu 18 kali 18 mili ya. Silahkan dicari. Biasanya untuk ukuran yang 18 ke 18 mili itu tulisan di GPS-nya itu tulisannya mini. Jadi biasanya ada 3, ada nano, ada mini, ada mikro. Nah, lu ambil yang mini, otomatis itu 18 kali 18 mili ukurannya. Kenapa? Karena ini
yang memang udah cocok untuk 3D print yang kita dapetin dari framenya. Ini udah cocok banget. Nih kayak gini masuk seret. Nah begini guys. Dari atas ya. Ntar lah gue juga rada lupa nih gimana masangnya ya. Nah begini. Nanti kayak gini ya. Oke, 18 ke 18 mili. Harganya sekitaran 200 sampai 300 ribu. Gua pakai Flywoo Goku GM10 Mini V3. Ini ada konektornya. Jadi nanti soldernya lebih gampang lagi. Ke flight controller pastinya. Jangan lupa dicek linknya di deskripsi untuk opsi-opsi GPS yang bisa kalian gunakan di rakitan kita kali ini. Nah untuk perintilan lainnya gue lupa, kalian coba siapin solasi yang kayak gue gini, solasi putih ya, kalau dibutuhin aja sih, nggak begitu krusial juga ya. Atau lakban hitam standar kayak begini, lu cari aja di warung, itu ya paling sekitaran goceng 10.000 gitu ya. Lakban listrik nih kalau nggak salah yang ini nih. Dan juga satu double tap kayak begini yang bisa nempel bolak-balik guys. Ini ya, ini kali dibutuhin aja gitu mungkin nanti ke depannya. Jadi disiapin aja. Udah kurang lebih kayak gitu aja guys. Paling terakhir untuk baut-baut kalau kalian tanya ya tenang aja, ini disiapin dari per masing-masing part yang kita beli. Jadi ketika kita beli frame dikasih juga baut dan murnya. Aman. Terus untuk flight controller juga dikasih baut dan murnya. Untuk masangin motor semuanya udah ada dari bawaan pembelian paketnya. Jadi gua pun nggak pakai baut yang gua punya sebelumnya. Ini mah semua dari yang kita beli aja di sini baut-bautnya. Seharusnya dengan kayak gitu pun udah bisa merakit drone dengan aman dan nyaman tanpa harus kita beli baut ke toko material. Udah cukup guys. Sisanya paling ini kabel-kabel dari flight controllernya. Ini kabel untuk ESC flight controller, menyambungkan atau mengkoneksikan ESC dengan flight controller. Ini kabel untuk VTX video transmitter ke dalam flight controller. Jadi ini nanti kita bakal solder. Terus yang ini kabel untuk GPS. Nanti kita solder juga. Udah cuma 3 kabel doang yang kita bakal solder ke sini plus beberapa kabel motor. Jadi satu motor itu karena dia motornya brushless ada 3 kabel. Total berarti 12 kabel kita bakal solder ke SC. Sisanya solder ke flight controller. Oke, jadi kita bakal mulai ke perakitan framenya di sesi kedua. Silahkan disiapkan barang-barangnya. Gua bakal tuntun kalian semuanya untuk bisa melakukan hal yang sama seperti gua, merakit drone dari nol sampai drone-nya bisa terbang, termasuk dengan software tuning dan semuanya. Oke, jadi itulah budget rakitan kita di playlist ini ya guys ya. Sekarang saatnya gua kasih solusi, barangkali ada di antara kalian yang budgetnya nggak sesuai. Pertama, untuk main loss atau telanjang mata tanpa FPV monitoring system, kalian nggak perlu beli VTX dan gogglesnya dulu di awal. Silahkan coret aja listnya dari keranjang belanja kalian. Selain mempermurah rakitan, itu juga mempermudah proses rakitnya dan meringankan bobot drone-nya. Jadi bisa lebih racing dan kebut lagi. Dan yang perlu kalian beli cukup frame Flywoo LR4 yang versi analognya, tanpa antena VTX pun nggak kenapa-napa karena kalian main loss. Terus juga kalian butuh SpeeDB flight controller dan juga SC1 stack-nya sama kayak gua. Receivernya kalian beli yang ELRS 2,4 GHz aja untuk Radio Master Pocket, dan juga nggak lupa baterai LiPo dan motor. That's it. Untuk opsi yang kedua adalah FPV analog system. Notes yang pertamanya adalah untuk gogglesnya kalian beli yang jenisnya analog yang harganya mulai dari 600 ribuan kayak gini ataupun yang 1,5 jutaan kayak gini. Disesuaikan dengan budget kalian. Notes yang kedua adalah kalau masih kemahalan, kalian bisa beli yang jenisnya bukan goggles tapi USB adapter, di mana kalian bisa monitoring langsung kamera drone-nya di laptop, tablet ataupun HP Android yang kalian punya masing-masing. Notes ketiga, beli VTX dan kamera yang jenisnya analog. Cari yang harganya sekitaran 300 sampai 400 ribuan aja, sesuaikan dengan budget sekali lagi. Contohnya kayak gambar yang gua kasih lihat ini. Dan untuk list rekomendasi produk analognya gua kasih di deskripsi, oke? Selebihnya proses solder menyolder itu masih sama aja. Paling yang beda cuma di wiring diagram sedikit aja. Akhir kata, silahkan ngulik dan sesuaikan dengan budget masing-masing saat ini. Suatu hari ketika ada rezekinya, amin, gue doain, baru kalian upgrade kalau diperlukan. Tapi kalau misalkan analog aja pun udah cukup bagi lu, ataupun bahkan main loss pun udah sangat cukup bagi lu, so ngapain upgrade?